Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam subade untuk rekan-rekan semua. Selamat datang di video saya, video tutorial. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang desain grafis. Saya menggunakan Corel Draw yang 2019. Apabila rekan-rekan Anda bertanya, kenapa menggunakan Corel Draw, kenapa tidak menggunakan Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop segala macam, ya karena alasan saya adalah karena saya sudah jatuh cinta terlebih dahulu terhadap Corel Draw. Karena sejak pertama sekali mengenal desain grafis, ya saya menggunakan Corel Draw. Tanpa berpanjang lebar, kali ini saya akan membuat video tutorial tentang Corel Draw. Kali ini untuk video pertama saya akan bertemakan tentang interface Corel Draw 2019. Jadi saya akan memperkenalkan tampilan yang ada di Corel Draw, kemudian tools-toolsnya, apa saja tampilannya, dan menunjukkan icon-icon yang ada di interface Corel Draw. Saya akan buka Corel Draw. Nah, ini adalah tampilan interface pertama kali, home screen dari Corel Draw. Di sini sudah juga disebutkan sama Corel Draw-nya. Saya menggunakan Corel Draw 2019 64 bit dan tertulis welcome screen karena saya belum membuat new dokumen ataupun new design segala macam. Tampilan ini adalah tampilan pertama kali. Nah, ini adalah desain-desain saya yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya, jadi akan muncul ketika rekan-rekan mendesain sesuatu di Corel Draw dan men-save-nya, maka akan muncul pekerjaan rekan-rekan yang terbaru paling pertama di sini, kemudian yang paling terakhir bakalan ada di paling bawah. Mungkin tampilannya sedikit berbeda nanti di color palette dan bagian sebelah kanan juga akan berbeda. Nanti akan saya jelaskan bagaimana munculkannya dan pindahin segala macam. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengklik new document. Nah, di sini akan muncul create a new document dan beberapa menu yang harus kita isi. Yang pertama adalah name. Name saya isi di sini karena kita part pertama, jadi saya akan isi part 1. Kemudian untuk presetnya saya biarkan custom saja, kemudian number effect-nya kita angka 1 biarkan. Kemudian primary color mode ada CMYK dan RGB. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit apa itu CMYK, apa itu RGB. Yang pertama CMYK. CMYK ini intinya pewarnaan yang digunakan, yang hasil outputnya itu adalah untuk percetakan. Jadi akan dicetak dalam bentuk kertas ataupun segala macam media yang dicetak, printer, kertas segala macam gitu. Kemudian yang RGB ini digunakan untuk pewarnaan ataupun hasil desain kita nantinya hanya untuk ditampilkan di monitor digital seperti di monitor laptop, komputer, ataupun di layar HP, dan sering menggunakan RGB untuk upload di media sosial. Jadi intinya adalah CMYK untuk percetakan dan RGB untuk digitalisasi dan media sosial, ya mungkin. Jadi di sini saya akan pilih RGB karena kita akan tampilkan di monitor, sehingga warnanya akan lebih dapat kalau menggunakan RGB. Berikutnya kita ke dimensions. Di pack size ini ada pilihan beberapa size, ya, size halamannya. Jadi bebas kita mau isi yang mana sesuai dengan apa yang ingin kita hasilkan. Apakah itu sebuah poster, apakah itu sebuah banner atau segala macam atau stiker. Jadi menyesuaikan. Di sini saya akan isi menggunakan kertas A4 saja, ya. Nah, ketika rekan-rekan mengisi A4, otomatis width dan height-nya, lebar dan tingginya ini akan berubah sendiri. Dia akan menggunakan millimeters. Tapi nanti rekan-rekan bisa ubah jadi centimeters, meters, kilometers, point, pixel. Nah, terserah. Inci juga bisa. Jadi saya akan menggunakan millimeter saja. Kemudian untuk orientation-nya di sini ada portrait dan ada landscape. Nah, ini terserah juga apakah nanti desain kita mau yang portrait yang berdiri atau yang landscape yang rebahan, ya. Enggak, ya, yang miring gitu, ya. Saya menggunakan landscape saja. Kemudian resolution-nya. Nah, ini resolution-nya juga akan berkaitan dengan color mode. Di sini ada beberapa
pilihan mulai dari paling rendah itu 72 dpi sampai dengan 300 dpi. Saya akan jelaskan. Seandainya rekan-rekan hanya untuk digunakan di media sosial, kemudian di monitor laptop, HP, dan kita menggunakan RGB pastinya, maka resolution yang digunakan itu mulai dari 72 hingga 100. Itu rekomendasi dari saya. Karena kalau semakin besar maka nanti size yang dihasilkan juga akan semakin besar. Tentu ini sangat boros ya, sangat boros. Kalau hanya kita untuk tampilkan di media sosial ataupun monitor HP, monitor laptop itu. Jadi cukup gunakan 72 sampai dengan 100. Di sini saya ambil yang tengah-tengah, saya akan gunakan 96. Nah, kita sudah selesai pengaturan di create new document. Untuk color settingnya jangan kita ubah. Ini jangan kita ubah, biarkan saja. Kalau sudah yakin, kita oke. Di sini akan muncul lembar kerja kita adalah ini, lembar kerja kita, worksheet kita. Saya tidak akan mentutorialkan desain logo segala macam untuk yang video ini, tapi saya akan mencoba memperkenalkan tampilan interface CorelDRAW 2019 apa saja gitu. Nah, di sini udah saya atur sesuai dengan sesuai dengan keinginan saya, sehingga letak-letaknya juga akan berbeda ya. Seandainya rekan-rekan baru pertama sekali itu untuk menginstal dari Corel, maka tampilannya berbeda dengan saya. Ada beberapa yang berbeda. Itu yang pertama adalah letak dari objek ini, objek dan bitmaps, dan letak dari color palette. Secara default dari Corelnya itu untuk color palette-nya itu berada di sebelah kanan sini pasti, dan yang lain ini tidak ada. Ini kita X-kan dulu ya, kita keluarkan. Nah, nanti kita munculkan juga. Kemudian color palette-nya berada di bawah. Karena kenapa berada di bawah ya? Karena saya lebih enak saja gitu mendesain sesuatu ketika ingin memberikan warna ada di bawah gitu, tidak di sebelah kanan. Itu tergantung selera dari masing-masing desainernya, jadi tidak perlu diperdebatkan. Kita akan lanjut, saya akan menjelaskan di atas sampai ke bawah ya. Yang pertama ini adalah judul kita, tema, judul, tema, atau ya kepala dari desain kita yang kita buat tadi di kolom name. Kita tulis part 1 ya, maka di sini akan tertulis CorelDRAW 2019 64 bit part 1. Nah, ini adalah judul kita. Kemudian ini adalah menu bar. Setiap menu ini terdiri dari beberapa perintah ya. Kalau dari file ini banyak, ada mulai dari new document sampai ke exit sampai close gitu kan. Ini ada edit, view, layout, object, kemudian effect, bitmap segala macam sampai menu help. Ini adalah menu bar. Kemudian berikutnya yang di bawah ini adalah toolbar. Yang ini tadi menu barnya dan ini adalah toolnya gitu ya. Ini adalah menu bar, ini adalah toolbar. Nah, di sini ada akan diimplementasikan atau digambarkan dengan icon-icon, dan ada sedikit ada new, control N untuk di keyboardnya gitu ya. Jadi ini perintah-perintah di toolbar. Nah, dan ini salah satu perintah di toolbar juga. Munculinya nanti akan saya jelaskan. Dan berikutnya ini adalah tool properties ya. Tool properties ini bagian-bagian dari tool yang digunakan nantinya, yang akan berguna bagi kita ketika kita mendesain. Ini ada tampilan size, ini ukuran lebar tinggi yang tadi kita isi, ini yang orientationnya yang landscape maupun yang portrait. Nah, ini unitnya milimeter segala macam. Ini adalah propertiesnya. Kita lanjut. Di sini ada terdiri dari 2. Seandainya rekan-rekan mengerjakan hanya satu desain, maka jendela yang pertama sekali terbuka itu adalah welcome screen. Kita klik ya.
tampilannya seperti ini. Nah, ketika tadi sudah membuat new document dengan name part 1 atau part 1, maka akan ada tab baru di sebelah kanan dari welcome screen-nya. Ketika ingin membuat dokumen baru dan kita mengisi create a new document tadi, kotaknya, maka akan muncul di sebelah sini lagi, akan nambah apa sesuai dengan name yang kita isi. Kalau part 2 maka akan muncul part 2. Jadi kita bisa mengerjakan sebuah desain dengan beberapa tema dalam satu aplikasi sekaligus gitu ya. Jadi tidak perlu kita close lagi ini baru kita munculin new lagi, tidak perlu. Jadi dia akan nambah di sini jendela tabnya. Oke, kita lanjut yang di sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri di sini adalah toolbox. Toolbox ini terdiri dari beberapa tools. Yang paling atas pasti adalah pick tool. Ya, pick tool. Gambarnya atau ikonnya seperti ini yang terdiri dari ada pick, ada freehand pick, dan free transform. Bagaimana fungsinya nanti di video berikutnya. Ini ada menu ataupun tool shape terdiri dari beberapa shape gitu ya. Dan nanti fungsinya juga akan berbeda. Yang ini adalah tools crop, terdiri dari crop sampai dengan eraser. Ya. Dari namanya aja sudah eraser. Eraser itu penghapus. Dia akan fungsinya pasti ya menghapus. Ini ada zoom ya pasti udah tahu. Desainer yang kalau icon seperti ini pasti zoom. Yang ini hand atau H pen tool, fungsinya untuk menggeser nanti lembar kerja kita. Jadi tidak perlu menggunakan mistar nanti. Ini ada mulai dari bezier, ini ada beberapa tool juga mulai dari bezier sampai smart drawing. Kita akan berguna ini untuk membuat garis segala macam. Ada artistic media, ada rectangle, ada ellipse, ada polygon, ada text tool, membuat teks. Ini juga terdiri dari beberapa, mulai dari blend sampai dengan black shadow. Yang ini adalah drop shadow tool buat bayangan. Ini adalah transparency tool. Ini adalah color eye dropper atau pipet warna ya. Dan ini banyak sebenarnya. Jadi akan tersimpan di sini. Kita klik ini maka akan muncul di sini. Nah, jika dirasa ada beberapa tool yang tidak perlu ada di toolbar ini, toolbox ini, maka rekan-rekan bisa mengklik tanda plus di sini dan unchecklist ya, menghilangkan checklist tool mana yang tidak ingin dimunculkan di sini, ya, biar lebih efektif di sini. Ada beberapa yang tidak saya munculkan dan ada beberapa saya munculkan, ya. Tapi mayoritas semuanya saya munculkan karena mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Nah, itu singkatnya. Kemudian bagian ini penting juga ya dalam desain. Ini adalah mistar ya, mulai ini ada ukuran 0 sampai 300 ya. Artinya ini karena satuannya atau unitsnya ini milimeter, jadi 0 mm, 50 mm, 100, 500 sampai dengan 150 sampai dengan 300. Nah, kira-kira yang ujung sini nih 297 mm. Tidak sampai 300 ya. Ada garis bantu hitam putus-putus. Ini yang bagian horizontal, ini bagian vertikal. Nah, ada juga bagian bantunya. Nah, ini kita bisa buat garis bantu ya, untuk membuat logo kita lebih simetris atau teks kita lebih simetris ya, dengan cara mengklik di sini kemudian ditarik ke bawah, klik kiri ya, klik kiri tarik ke bawah, klik kiri tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Itu adalah mistar, penggaris ya. Kemudian ini juga bagian dari mistar yang fungsinya untuk membuat lembar kerja kita bergerak ke atas ke bawah untuk yang sebelah kanan, dan ini untuk membuat
terus kita bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, tapi jarang saya gunakan karena boros klik-klik ya. Lebih sering saya menggunakan ini pen tool, tapi tidak saya klik pen toolnya, saya lari ke pick tool ya. Jadi di mouse itu kan ada klik kiri, ada klik kanan ya di mouse. Kemudian tengah-tengahnya ini kan ada roll. Jadi kalau scroll ke depan dia akan nge-zoom in, kalau scroll ke belakang dia akan zoom out. Nah, kalau rekan-rekan tekan scrollnya, tahan, tapi jangan kuat-kuat. Kalian tahan scrollnya, maka kursornya akan berganti menjadi tangan, dan ini bisa kita geser sesuai dengan keinginan. Jadi kalau ke atas, ke bawah. Lebih simpel dan tidak perlu kita larikan ke sini harus geser lagi. Itu dia tipsnya. Kemudian berikutnya ini halaman pack 1. Kadang tadi kita mengisi number packnya 1, jadi maka hanya ada 1 halaman. Jadi kalau ingin membuat halaman baru tetap di judul part 1, maka di sini caranya arahkan kursor ke sini dan klik kiri. Nah, maka akan ada halaman baru. Klik lagi kalau ingin menambah hingga 5 halaman. Nah, bisa juga rekan-rekan ketika kembali ke halaman pertama, arahkan kursor ke sini dan kemudian klik kanan. Di sini ada beberapa pilihan, mulai dari rename pack, akan mengganti nama menjadi Subade misalkan. Ya, kita okein. Nah, akan berganti jadi Subade. Nah, kalau rekan-rekan bisa klik kanan lagi, ini bisa insert pack after, maka dia akan bergerak ke halaman kedua. Kalau halaman kedua ini kita insert after, maka dia akan bergerak ke halaman ketiga. Ketiga kita insert pack before, maka akan membuat halaman baru sampai dengan berikutnya seperti itu. Berikutnya adalah duplicate. Duplicate ini fungsinya ataupun kegunaannya untuk menduplikasi, menggandakan halaman. Ketika rekan-rekan klik, maka akan muncul seperti ini. Pastikan fungsinya ini adalah insert new pack, dia berada di sebelum, kalau before ini berarti sebelum halaman yang terseleksi sekarang, maka akan muncul halaman baru di sebelah kiri Subade. Kalau after ini akan muncul halaman baru di sebelah kanan Subade. Dan ada 2 pilihan juga, ini copy layers only. Jadi artinya adalah dia hanya mengcopy layarnya saja tanpa mengcopy konten-konten, curve, shadow, segala macam yang ada di halaman itu. Dia hanya mengcopy layernya. Kalau yang kedua ini dia mengcopy layer dan mengcopy konten-konten yang ada di layer tersebut. Jadi kalau rekan-rekan sudah membuat ellipse tool, rectangle, segala macam, itu akan tercopy juga dan akan mengikuti halaman yang ingin kita buat ataupun kita ingin duplikat. Nah, kemudian ada delete ya. Dan ini switch orientation, dia akan membuat halamannya berganti orientasinya dari portrait menjadi landscape. Itu. Kemudian tadi bagaimana cara munculin menu bitmaps mask dengan objek tadi. Nah, yang pertama kita munculin yang objects dulu. Objects ini seperti menu layer yang ada di Photoshop. Ya, caranya arahkan kursor ke Windows, ke menu bar Windows. Kemudian lagi ke drop cursor. Kemudian sini ada kita pilih objects. Kita klik objek, maka akan muncul di sini. Nah, ini sama seperti Photoshop kata saya. Halaman 1 ini Subade. Ini halaman 2, halaman 3 hingga halaman ke 8. Nah, pack 8. Nah, itu. Kemudian kalau rekan-rekan membuat konten segala macam, maka akan terisi di bawah dari name layer rekan-rekan buat. Jadi kalau ini Subade, maka dia akan berada di layer 1 di Subade, dan akan di bawah layer ini konten-kontennya. Contoh ya, kita bikin rectangle.
Nah, dia akan berada di bawah layer 1 di menu ataupun di halaman Subade. Berikutnya kita munculin bitmaps emas. Kita larikan kursor ke menu bar bitmaps, kemudian kita ada menu bitmaps emas di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi fungsinya nanti kita jelaskan di video-video kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian tadi color palette terakhir. Color palette ini mengapa berada di bawah? Karena saya pengen di bawah color palette-nya. Jadi awalnya dia pasti berada di sebelah kanan. Nah, seperti ini, sebelah kanan. Jadi rekan-rekan bisa mengubah posisinya menjadi posisinya berada di bawah, di samping kiri, ataupun di atas. Dengan cara arahkan kursor ke sini sehingga berubah menjadi kursornya jadi plus gini ya. Kemudian kalau rekan-rekan klik kiri dan tahan. Nah, sudah ditahan maka akan seperti ini. Kalau rekan-rekan lepas maka dia akan muncul seperti ini. Maka klik lagi, tahan, kemudian arahkan ke bawah hingga tampilan desktopnya seperti ini. Nah, oke. Berada di bawah. Selesai. Saya rasa demikian video yang pertama saya ini. Semoga membantu. Mohon maaf apabila banyak yang kurang paham dan mungkin terlalu cepat. Kalaupun masih bingung, boleh rekan-rekan tonton lagi atau kembali ke detik-detik sebelumnya, kemudian belajar dan sekaligus diimplementasikan. Jadi kalau saya belajar itu menggunakan sistem learning by doing. Jadi belajar sambil melakukan. Sekian dulu video yang singkat ini, semoga membantu. Mohon maaf sekali lagi apabila video ini terlalu cepat. Sama-sama kita belajar. Jadi kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, kritikan yang membangun, boleh rekan-rekan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video. Terima kasih. Semangat pagi, salam Subade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.